Kembali lagi dengan saya, Anggi Brukaroskali, dalam tugas TPT modul keempat tentang evaluasi pembelajaran dan penilaian. Saya akan menjelaskan tentang penilaian formatif, penilaian alternatif, penilaian autentik, dan penilaian sumatif yang akan digolongkan ke dalam ketiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama adalah tentang penilaian formatif. Saya melaksanakan penilaian formatif di awal pembelajaran. Kenapa saya melaksanakannya pada awal pembelajaran? Karena dalam ranah kognitif ataupun pengetahuan, saya ingin menilai pemahaman awal siswa. Contohnya tentang materi keberagaman di Indonesia. Indikator yang saya gunakan yaitu menjelaskan pengertian keberagaman di Indonesia. Ke dalam ranah afektif ataupun sikap, saya menilai siswa ketika siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contoh indikatornya yaitu siswa percaya diri saat menjawab pertanyaan. Dan ranah psikomotorik ataupun keterampilannya dinilai dalam kemampuan siswa dalam berbicara dan berinteraksi. Indikatornya, siswa menggunakan bahasa yang baik dan benar saat menjawab pertanyaan. Jadi, dalam penilaian formatif, contoh nama siswa adalah Deane. Saya akan memberikan penilaian kognitifnya 4 ataupun sangat baik, afektifnya 3,5 ataupun cukup baik, dan psikomotoriknya bernilai 4 ataupun sangat baik. Selanjutnya adalah penilaian alternatif. Saya melakukan penilaian alternatif pada saat proses mengerjakan proyek. Saya meminta siswa untuk membuat bagan keberagaman yang dikerjakan di kertas double folio, kertas HPS atau kertas karton. Terserah terhadap kelompok masing-masing ingin menggunakan kertas apa sebagai bahan untuk menuliskan bagan keberagaman tersebut. Untuk menilai ranah kognitif, saya menilai pemahaman siswa terhadap materi. Indikatornya, siswa menyajikan isi bagan tersebut sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dalam ranah afektif, saya melakukan penilaian terhadap sikap yang diberikan oleh siswa dalam berdiskusi dengan kelompoknya. Indikatornya, siswa menghargai pendapat temannya. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Saya menilai siswa melalui keterampilan siswa dalam membuat bagan keberagaman tersebut. Indikator yang saya gunakan adalah siswa terampil menyusun bagan dengan rapi, bersih, cantik, dan menarik. Jadi, seorang siswa bernama Riz memperoleh penilaian kognitif dalam penilaian alternatif sebanyak 4, afektif 3, psikomotorik 4. Kita lanjutkan kepada penilaian autentik. Saya melakukan penilaian autentik pada saat siswa presentasi di depan kelas tentang bagan keberagaman yang mereka buat. Dalam ranah kognitif, saya menilai siswa melalui pemahaman materi yang mereka miliki saat melakukan presentasi. Indikatornya menyampaikan materi sesuai topik. Dalam ranah afektif, saya menilai siswa melalui sikap mereka saat melakukan presentasi. Indikatornya, siswa percaya diri saat tampil di depan kelas. Dan ranah psikomotorik, saya menilai siswa melalui kemampuan berbicara dan berbahasa mereka ketika berpresentasi di depan kelas. Indikator yang saya gunakan adalah siswa menyampaikan hasil diskusi dengan lancar. Contoh penilaian autentiknya, Draka memperoleh nilai kognitif 4, nilai afektif 3, dan nilai psikomotorik 3. Yang terakhir adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif saya laksanakan pada akhir pembelajaran. Penilaian sumatif hanya masuk golongan ranah kognitif karena dalam penilaian sumatif hanya mengukur pemahaman akhir siswa. Indikator yang saya gunakan adalah siswa mampu menjelaskan manfaat hidup rukun dalam keberagaman. Contohnya, dalam penilaian sumatif, saya membuat 5 soal esai dengan 1 soal memperoleh 20 poin. Apabila siswa mampu mengerjakan 5 soal dengan baik dan benar, maka siswa tersebut akan memperoleh 100 poin.
Contohnya, seorang siswa bernama Galarina memperoleh 80 poin dalam penilaian sumatif karena beliau memperoleh 3 poin benar dan 2 poin yang kurang tepat. Jadi, karena ini contoh soalnya tadi adalah soal esai, maka setiap jawaban, walaupun itu benar dan tidak benar, walaupun itu tepat ataupun tidak tepat, tapi ketika siswa mau untuk mengutarakan pikirannya dan menuliskan jawaban pada pertanyaan tersebut, akan dihargai 10 poin. Oleh sebab itu, 60 poin ditambah 20 poin menjadi 80 poin. Nah, seperti itulah cara saya menggolongkan 4 penilaian, baik itu penilaian formatif, penilaian alternatif, penilaian autentik, dan juga penilaian sumatif. Semuanya dapat digolongkan ke dalam 3 ranah penilaian, yaitu ranah psikomotorik, ranah afektif, dan ranah kognitif. Oke, sampai di sini dulu video tentang evaluasi pembelajaran dan penilaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru dan bagi kalian semua yang ikut menonton video ini. Terima kasih.